Kita satukan hati kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Dari malam yang gelap, Engkau berkati kehidupan kami, dan Engkau hantar di pagi yang cerah ini tidak kekurangan sesuatu pun. Bapa yang baik, Bapa yang maha pengasih, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan menerima pujian kami pada hari ini. Dan pada saat ini juga kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman. Ajari kami Tuhan untuk mengimani firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu hari ini tertulis dalam Mazmur pasal ke-71 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 71 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Alangkah indahnya, alangkah baiknya jikalau kita saling mengikut di dalam hati kita untuk membaca firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan. Sandangkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bagaimana? Apakah hanya orang tua saja yang menghadapi namanya parukilon? Setuju doamu para pemuda atau ibu-ibu yang masih muda. Setuju doamu hanya orang tua atau lanjut usia sajakah yang menghadapi cobaan? Pasti kita katakan, tidak setuju. Kami pun yang muda ini juga banyak beban pikiran. Kami pun juga yang para muda-muda ini juga pernah merasakan yang namanya parukilon, kesesakan, penderitaan. Itulah yang mau kita lihat renungan kita pada pagi hari ini. Pemazmur mau mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang pasti mempunyai penderitaannya masing-masing. Kalau trennya orang Batak mengatakan seperti ini, apalagi kita halak Batak ina, olodo ate curhat. Anggo awe da nagoda ngaparukilok ko ina musingate. Romana sedeto maida paso mau ngutungu mi anggo parukilo ni anggo sitao ni uborat do peao ina musingate. Ataranggar jago pajojor hona kaparukilo na yate.
Apa na siya na madokon. Ito may da pasoma ungutungu mi si sakku sait na be do sonari. Ito tayo kay na. Ito kan. Si sakku sait na be. Parukilo ni si sakku na di iban. Labo hape si taono mo. Labo hape parukilo mo. Iko do. Kita sadiri do. Namano ni. Tetapi kita kembali pada renungan kita pada pagi hari ini. Kalaupun persoalan hidup kita begitu luar biasa. Kalaupun banyak parukilon na tahu di bagasan ngolu tahun. Apalagi manal puhon tahun 2024. Kita yakin banyak beban yang harus kita hadapi. Alai aha. Puji Tuhan. Boido. Tasal puhon. Puji Tuhan. Boido kita lewati. Ido makana molo tapayu tihut amang inang para saudara-saudari kami. Kalau kita lihat di ayat 1 dikatakan di situ, padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Satabi maaf apalagi kalau sudah tua lanjut usia. Bohado hita amang inang mangurusi. Diuji do. Ay ngay si ibana buang kotoran. Sudah di situ dia tidak mau mandi. Sudah kembali seperti anak-anak. Itu makanya dikatakan di masa tuanya pargogoya Tuhan. Di masa tuanya dia minta agar diberikan kekuatan. Berilah kepadaku, jangan sekali-sekali permalukan aku. Belum nunga matuan yani patua manianate. Alebai masih patah takdir Tuhan. Tidak ada yang tahu. Ada yang tahu usia kita ini tidak. Ditiki mate pe, ditiki modo pe hita boido, mate. Kita tidak tahu kapan ajal itu datang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itulah bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kemana kita seharusnya berlindung. Kemana seharusnya kita mengalu-alu. Sangat jelas dikatakan firman kita pada pagi hari ini dengan topik Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Tuhanlah pertahanan kita. Tidak ada yang lain. Labo hape si tanomu aka para pemuda-pemudi ante. Akan naso mangoli dope ante. Unang masako molo soro dope rakap nito dim. Unatur madile ho. Dangi, tapi bagaimana kita menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang sejati. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Di ayat 2, lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Sandangkanlah telingamu. Molo-olo hita kalau mau kita menyampaikan persoalan hidup kita kepada Tuhan. Lopi tanganmu ninai deyate. Lopi tanganmu gomoso martangiang. Minta perlindungan kepada Tuhan. Pargogoyau Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itu jugalah yang dihadapi Daud pada masa mudanya. Banyak cobaan yang dihadapi oleh Daud. Tidak menjadi sembarangan pemimpin Daud di tengah-tengah bangsa Israel. Banyak yang tidak welcome kepada Daud, banyak yang sayang kepada Daud. Parukilo doi amang inang. Tetapi Daud tidak putus asa. Dang madele ibana. Dangi tinggal hon ibana bangsa Israeli. Karena dia tahu ini adalah tanggung jawab yang luar biasa yang harus dikerjakan oleh Daud. Oleh sebab itu setiap pergumulannya dia sampaikan kepada Tuhan. Sandangkan Tuhan telingamu. Molope godang akasih tahu natai
amang inang, kalaupun banyak cobaan yang kita hadapi, bohado sanggup do kita berseru kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Atau jangan-jangan kita tidak peduli, atau jangan-jangan kita ya sudahlah, kalau sudah ada paruh kilo ini nikmati saja. Adong do songoni ati, adong do museng kalau datang persoalan hidup, wah tordibait do tu dia, tu hati-hatina, naik media asam lambungnya, dangi alanya do mati inatai imeda alanya asam lambung na de, na museng ati kan ngapara, goda si pikiran na naik asam lambung na hona tu pikiran, etam ina museng ati mati, ina museng ati, unang alani si tahun ni gabi marsa kita de. Termarhua dohita kalau sudah datang akap penderitaan ini songonanya dopi di Masburon lao mamuji de batang bertangia berdoa kepada Tuhan. Yakin doau, saya yakin kalau akai naon mula dong paru kilona wado komos do martangiangnya teh dohok marede ijabu pebana marede tidak pala terbebani. Ale mula kaamau tu dia doon. Kalau banyak beban pikiran, ale di hutani halakat de di tikiau melayani Porsea. Kalau banyak beban pikiran, terlari doa kaamaun tu kode tuak. Hihalu ma kita ron uhuk mama rede de banate. Du saya marede bana idorku mau galas tuak naunate. Tuak pertama masih diingat dan tuak terakhir dia tidak ingat lagi sudah berapa gelas. Mula tu jabut lempang tidak ada lagi beban. Macam ragam do jolma ketika menghadapi parukilon ada saja cara bagaimana bisa melupakan beban tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang kedua yang mau dikatakan di dalam firman Tuhan kita, yakni Tuhan adalah penolong di sepanjang hidup kita. Tuhan adalah penolong di sepanjang hidup kita. Kita pasti merasakan tersebut. Bahwa Tuhan adalah penolong di dalam kehidupan kita. Seberat apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti menolong kita. Itu yang dikatakan di ayat 4 sampai dengan ayat 5. Ya Allah, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Pasti saya adong doi nama kasogoh kita. Pasti ada saja orang yang jahat sama kita. Itu makanya dikatakan di ayat 4. Ya Allah, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan orang-orang kejam. Jauhkan saya dari hal tersebut. Tolong saya, berkati saya. Yang di ayat 5 dikatakan juga sebab engkaulah harapanku. Ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Itu yang dilakukan oleh Daud. Mulai masa mudanya dia percaya kalau Allah adalah yang memberikan pengharapan. Banyak cobaan melalui Goliat tadi. Si Goliat yang mau mengambil kehidupan, napas kehidupan Daud. Tetapi mulai muda dia menyampaikan kehidupannya kepada Tuhan. Nang dihi tapi inang. Lak bohape masa sulit-sulit itu bisa kita lewati. Bagaimanapun persoalan hidup kita, bukan hanya untuk orang tua, anak-anak zaman sekarang pun banyak yang harus dipikirinya. Tapa sekolah ho japitu mula tu jabu japiga camonom. Itu teh kan, ungleleng mana sida di sekolah. Sampai di rumah kita melihat anak-anak kita pulang dari kantor, kita lihat sudah tidur, sudah istirahat, tidak ada komunikasi. Termasuk doon beban dia kayak anak kota. Ya kita mengucapkan terima kasih karena masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan keluarga. Ketika saya melayani kota Cane ataupun di Aceh Tenggara, tidak ada orang tua yang peduli terhadap anak-anaknya. Karena apa? Banyak masih anak SD sudah inam sing songnya teh ngelem. SD dope. Tu dia kan atoras nai.
Tu dia akau maknai dok Bapak nai. Akan mereka tidak takut bagaimana masa depan anak kona. Tong do paru kilo ni dia kana torasna. Apa dihitau dang pola songonia te. Kalau kita di tengah-tengah jemaat kita tidak ada seperti itu. Kita selalu memberikan yang terbaik terhadap anak-anak kita. Walaupun banyak cobaan, banyak pun orang-orang yang tidak suka kepada kita, tetapi kita berharap kepada Tuhan agar Tuhan memberikan pertolongan kepada kita, agar Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Yang menjadi renungan yang luar biasa, yakni di ayat 6. Inilah kunci khotbah kita, atau inilah renungan yang sangat indah pada pagi ini. Dikatakan di ayat 6, kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bapak Ibu saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, Tuhanlah sumber pengharapan. Tuhanlah sumber penghiburan. Saya teringat ada satu ilustrasi yang pernah saya baca. Suatu ketika istrinya ini begitu luar biasa perhatiannya kepada suaminya. Mulai pagi jam 5 dia banguni, papa bangun, ingat berdoa GBU, inatai. Setelah itu selesai sarapan dia katakan, papa makan sarapan karena nanti mau pergi kerja. Selesai dia makan, suaminya dikatakan lagi sama istrinya, GBU. Mau kerja juga dibilang begitu, GBU. Mau sampai di kantor juga dikatakan GBU. Mulu didokon tuhamu akamai, mau dua tetemuna. Apa ini maksud istri saya? Sedikit-sedikit GBU, ujung-ujungnya GBU. Kita pasti tahu arti GBU. God bless you, as Tuhan menyertaimu. Alai mulu setiap saat dia mau WA selalu ada kata GBU, mohon hati-hati nih matai. Pulang kerja, dia sampaikan, dibikin tas di bawah, dia jumpai istrinya. Sini dulu kobah, Mama Nisia Donang. Saya mau bertanya, ahadola patani GBU. Kamu tidak tahu apa itu arti GBU? Ina tahu madang. Aida las roham, malah hudok kotuho GBU. God bless you. As ina mo say inatay. Daw asing donadani GBO niyaw. Imada hasian. Sotong dia roham. Sebetulnya tujuaki tuho. Molope ubah GBU tuho. Adong do tujuan na asingi inay natay. Ahamay. Artinya sebetulnya Bapak Nisia Donang. Odo tujuan niwe aki. Gua butuh uang. Inay na tayo. Jadi masuk mo molokarejo peau, hola na hepengima nariko diho. Termasuk doi amang inang parukilo dia matai. Para termasuk doi amang inang si taonon dia matai. Sasaotik GBU iripuhodo hato bani hepengau. Ina amatai ma lasmuru ma amatai tu inatai. Alani manat ti tate. So tunjok tadokon GBU ate. Ay dokon inang Bibil Peruan. GBU ate. Gua butuh uang ate ina. Tangi tujuan na. So tung gabi marukilan no na matay lo karejo ate. Ala iko na positipiro na naing. Sino hono tatu. Amatay ate. Itu akalet ate. Una so tung gabi timbul aka kekecewaan. Timbul aka yang tidak enak di tengah-tengah keluarga. Ale bohama hita asa tetap menjadi pedoman di tengah-tengah keluarga kita. Allah ada di tengah-tengah keluarga kita. Allah menjadi batu pertahanan, benteng pertahanan di tengah-tengah keluarga kita. Untuk anak-anak kita seperti renungan kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita berlindung kepada Tuhan. Bukan saja untuk
yang orang lanjut usia, tetapi semua kita ketika kita menghadapi cobaan, ketika kita menghadapi paru kiloni, si tahun ini Tuhan menjadi landasan di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa.